Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbis roli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Pemirsa, segala puji kita panjatkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam juga kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, senang sekali pada siang hari ini saya Aditya Nugroho dapat menjumpai Anda semua dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial Ramadan, dan semoga kita semua masih diberikan semangat untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Tema kita hari ini merupakan sebuah tema yang sangat penting yang akan membahas tentang menjaga diri dan keluarga dari penyakit hati. Kita akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan penyakit hati, macam-macam penyakit hati, bahaya penyakit hati, dan bagaimana cara melindungi diri dan keluarga dari penyakit hati ini. Sudah bersama kita di sini ada guru-guru kita, yaitu ada Ustadz Amir Faisal dan Ustadz Erik Yusuf yang akan menyampaikan tausiahnya kepada kita semua. Disiarkan langsung dari Masjid Darussalam, Perumahan Taman Sari Persada, Jalan Persada Golf Raya, Jati Bening, Bekasi. Inilah Damai Indonesiaku spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Bismillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa barik salim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semuanya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, di bulan Ramadan ini betul ya, kata Abi Fat tadi, kalau berpuasa di bulan Ramadan nampak semuanya ini ibu-ibu jadi cantik-cantik semuanya ya. Tadinya cantik tapi jadi lebih cantik. Bapak-bapak juga, apa, cantik juga bapak-bapak. Kenapa itu? Karena ruhiyahnya Bu, inner beauty-nya, karena semakin bersih, semakin kemudian munawar, terpancar, terang, benderang gitu kan. Tapi Abi, mohon maaf, ini kayaknya bukan ibu-ibu nih Abi. Ini teteh-teteh semua, ini masih 20 tahunan, 21 tahun ini. Masya Allah ya, alhamdulillah. Nah, mengenai penyakit hati ya, kalau kita lihat di sini tuh ada ala wa inna fi jasadi mudghah ya, iza saluhat salahal jasadu kulluh ya. Tapi kalau iza fasadal jasadu kulluh, apa itu? Ala wahyal qalbu. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan ya, bahwa ada segumpal darah ya, yang kalau dia baik seluruhnya jadi baik, seluruh tubuh itu. Tetapi kalau dia jelek, seluruh tubuh itu jadi jelek. Apa itu? Kolbu, hati. Nah, beda ya, kalau hati, kalau liver itu al-kabid, itu kabid itu liver. Tapi kalau kolbu itu dipahami sebagai hati ya, kolbu. Nah, karenanya kalau kita lihat ada beberapa hal yang kemudian kita pahami, ada yang namanya kolbun salim. Ketika hati itu hati yang selamat ya, dipahami sebagai hati yang selamat. Nah, ini ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, kelihatan nih kolbunnya semua jadi kolbun salim semuanya kan, amin. Tapi ada yang kemudian disebut dengan kolbun mayit. Nah, kolbun mayit itu kolbu yang terkunci, yang seperti mati ya, dia sudah tidak bisa membedakan lagi mana yang hak, mana yang batil gitu. Itu kolbun mayit. Tapi yang kita bahas sekarang adalah kolbun marid ya, hati yang apa? Yang ada penyakitnya. Hati yang ada penyakitnya di sini. Kira-kira hati yang ada penyakit itu yang kayak gimana misalnya? Misalnya nih ibu-ibu ya, ini bapak-bapak, tetangga misalnya beli mobil baru
gitu kan? Terus kemudian lihat tetangga, beli mobil baru. Wah, Pak, tetangga punya mobil baru tuh. Bapak kan sama satu lifting, satu angkatan, satu jabatan gitu ya, posisinya. Kok dia bisa beli mobil, Bapak enggak? Wah, korupsi kali. Suuzon. Itu ada apa namanya? Penyakit hati itu. Nah, inilah makanya kalau orang-orang yang kemudian ada berbagai penyakit hati itu. Penyakit hati itu seperti iri, dengki, itu penyakit hati. Apalagi Bu? Ujub, penyakit hati, ria, banyak sekali penyakit hati. Ya, bahkan kalau kita sudah mulai lihat ada orang yang tarkus sholat, yang meninggalkan sholat, itu hatinya berpenyakit, betul nggak? Nah, kalau kita lihat seluruh penyakit hati itu adalah sesuatu yang kecenderungannya, condongnya semua ke yang buruk-buruk. Itu penyakit hati pasti, ya. Jadi kalau dalam surah Yusuf disebutkan gini, inna nafsa la'amaratun bisu'i illa marahim rabbi. Jadi sesungguhnya yang namanya nafsu amarah itu condongnya kepada segala sesuatu yang yang jelek, yang buruk gitu. Jadi kalau seandainya ada orang yang, jangan kita contohnya, ada orang yang kemudian merasakan sesuatu yang kemudian menjadi dampaknya condong ke akhlak atau perilaku yang buruk, dia pasti punya yang namanya apa? Penyakit hati. Nah, di situ ila kecuali apa? Nafsu yang dirahmati oleh Allah. Nah, jadi ketika nafsu ini, manusia ini melampiaskan nafsunya secara adil. Apa itu adil? Adil itu ya secara mudahnya menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan proporsional. Itu adil. Ini mudahnya aja ya. Kayak misalnya gini, peci ini saya taruh nih, bapak taruh peci di kepala. Dan pas lagi, nggak kebesaran, nggak kekecilan. Bapak adil terhadap apa? Terhadap pecinya, ya kan? Nah, tapi kalau pecinya ditaruh di kaki, apa lawannya adil? Lawannya apa? Tidak adil. Lawannya adil, zalim. Artinya bapak zalim tuh taruh peci di kaki, ya. Nah, karenanya ketika kita melampiaskan nafsu atau mencurahkan nafsunya secara adil pada tempatnya dan proporsional, insya Allah ini nafsunya akan dirahmati oleh Allah. Tetapi ketika tidak pada tempatnya, ketika kemudian tidak proporsional, misal makan di bulan Ramadan ada waktunya, ya kan? Nah, ketika dia misalnya berpuasa, makannya siang-siang gitu. Kalau bahasa Sunda nih, ngagodin, tahu Ibu? Tahu nggak? Ini ada bahasa baru ya. Jadi orang yang sembunyi-sembunyi makan siang, tapi pura-pura tetap puasa. Itu ada tuh, ya, orang-orang yang seperti itu gitu. Nah, itulah orang-orang yang zalim gitu. Ya, jadi dia tidak melampiaskan nafsunya pada waktu yang tepat, pada tempatnya dan proporsional. Nah, karenanya kalau kita lihat betapa bagaimana nafsu ini atau yang namanya penyakit hati ini bisa kemudian hilang atau kita minimalisasi atau kita kemudian buang. Kita lihat ketika ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyam ini saum, ya. Kalau filughatil itu al-imsak, itu sama tuh, imsak, siam sama saum itu ya. Itu puasa, menahan, mengendalikan. Nah, kita itu di bulan Ramadan kita dilatih untuk mengendalikan nafsu kita. Di bulan Ramadan coba bayangkan, kita menahan yang namanya lapar, menahan yang namanya dahaga. Kemudian kita bukan hanya lapar dan dahaga saja di bulan Ramadan, betul nggak? Tetapi kita mengendalikan diri. Ya, kita mengendalikan diri dari apa? Dari perkataan-perkataan yang buruk, dari pandangan-pandangan yang tidak tepat, dari apa yang kita dengar, betul nggak?
Artinya penyakit hati itu ditimbulkan dari mana sih sebetulnya? Nah, dari segala sesuatu yang masuk, Bu. Karena apa? Secara fitrah kita diciptakan oleh Allah itu suci, betul nggak? Seperti bayi yang baru lahir, ya kan? Tidak ada dosa. Tetapi kemudian kenapa bisa ada penyakit hati? Karena dia tidak mengendalikan pandangannya. Tidak apa? Godol basor. Ya. Kemudian dia juga tidak mengendalikan pembicaraannya atau lisannya. Dia tidak mengendalikan apa-apa yang masuk ke dalam dirinya. Nah, itulah karenanya itu harus kita kendalikan, harus kita tahan di bulan Ramadan agar supaya ini terlatih, dan insya Allah setelah bulan Ramadan lulus semuanya ya menjadi manusia-manusia yang baru dengan hati yang fitrah. Ya, insya Allah ya. Alhamdulillah. Ini soalnya udah berdiri, padahal kita bisa bicara gini sampai subuh ya. Udah dikodein itu. Udah dikodein gitu. Baik. Masya Allah, luar biasa tausiah dari Ustadz Erik Yusuf, atau yang biasa kita sapa dengan panggilan Kang Erik. Jadi hati ini dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu hati yang sehat yaitu kolbu sahih, hati yang sakit yaitu kolbu marid, dan hati yang mati yaitu kolbu mayit. Kang Erik tadi sudah menjelaskan berbagai macam dari penyakit hati dan bahayanya penyakit hati. Nah, di segmen 2 nanti kita akan mendengarkan tausiah dari guru kita, ada Ustadz Abi Amir Faisal, yang akan menjelaskan tentang menjaga diri dan keluarga dari penyakit hati. Pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di Damai Indonesiaku Spesial Ramadan.